Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, sesuai dengan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal, pimpinan pusat Muhammadiyah resmi menetapkan Idul Adha 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 23 September 2015. Pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 23 September 2015. Hal ini berdasarkan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Selain itu, pada tahun ini penetapan Idul Adha Muhammadiyah berbeda dengan Arab Saudi. Agar masyarakat mengerti tentang pandangan Muhammadiyah dalam penentuan Idul Adha, oleh karena itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menggelar jumpa pers di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cikditiro, Yogyakarta. Kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dan juga selama ini yang menjadi pedoman dalam penetapan awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah atau juga 1 Zulhijjah itu menggunakan hisab wujudul hilal yang sering berulang-ulang juga kami jelaskan. Mungkin sekarang ada yang spesifik di mana menurut informasi yang berkembang bahwa wukuf untuk rangkaian ibadah haji di Arab Saudi jatuh pada tanggal 23 pada hari Rabu. Sebagian kalangan di tubuh umat Islam sendiri terbelah di dalam memahami dan juga mengambil sikap untuk beridul adha di tanah air dalam konteks dan dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Ada yang secara otomatis menyamakan waktu dengan wukuf di Arafah, ada yang berbeda. Nah, nanti kami akan menjelaskan di mana posisi dan pandangan Muhammadiyah mengenai penetapan Idul Adha pada tanggal 23 yang dikaitkan dengan wukuf Arafah pada tanggal yang sama di Mekah atau di Arab Saudi. Bersama kami ada ketua yang membidangi tarjih, tajdid dan tabligh, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, sebelah samping kiri saya yang sudah sangat dikenal. Kemudian juga dari Majelis Tarjih, Mas Rahmadi Wibowo. Ini anak muda kita yang juga ahli dalam ilmu falak dan astronomi. Jadi banyak kader kita yang muda yang menguasai soal yang satu ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan hal yang secara umum. Sebenarnya perbedaan baik itu Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu sudah sering terjadi baik di tanah air maupun kaitannya dengan pelaksanaan wukuf di dalam prosesi ibadah haji. Beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun yang lalu, misalkan Muhammadiyah dalam Idul Adha-nya sama dengan wukuf di Saudi, tetapi pemerintah yang berbeda satu hari sesudahnya. Persis seperti sekarang, tetapi di dalam posisi yang berbeda. Nah, ini memang menambah rumit kenapa sering berbeda seperti ini, tapi membuat kita nanti makin cerdas untuk memahami kenapa sih berbeda.
Tentu karena sejak awal kita berulang-ulang perbedaan metode terutama pada dua kutub, yakni Muhammadiyah berharap dengan adanya perbedaan Idul Adha yang jatuh pada tahun ini tidak berpengaruh terhadap keyakinan akan perbedaan tentang penetapan Hari Raya Idul Adha. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Penetapan 1 Zulhijjah pada tahun ini berbeda antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca yang terjadi di Arab Saudi. Hal ini dijelaskan oleh Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas di sela jumpa pers penetapan Idul Adha oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Penetapan 1 Zulhijjah pada tahun ini berbeda antara Muhammadiyah dan Arab Saudi. Jika menganut pada kalender tahunan yang dibuat Arab Saudi, maka penetapan 1 Zulhijjah Muhammadiyah dan Arab Saudi akan sama. Arab Saudi sampai saat ini menggunakan metode ruqyah murni tanpa hisab. Dan pada tahun ini, di Arab Saudi tidak ada yang bisa melihat hilal karena faktor cuaca. Maka digenapkanlah penentuan 1 Zulhijjah di hari berikutnya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Saudi Arabia tiap tahun menyusun kalender, namanya kalender Ummul Qura. Dan dalam kalender Ummul Qura itu telah ditetapkan tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Selasa 22 September dan 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September. Karena kalender Ummul Qura itu menggunakan patokan atau kriteria yang sama dengan hisab hakiki wujudul hilal, tapi di sana istilahnya miladiyah al-hilal, kelahiran hilal. Kalau kita wujudul hilal, eksistensi hilal. Oleh sebab itu Kementerian Agama dalam menyusun jadwal haji, kita bisa lihat ditetapkan dalam jadwal haji itu berdasarkan kalender Ummul Qura, sehingga wukufnya tanggal 22, Idul Adhanya tanggal 23. Tetapi Saudi Arabia tidak sepenuhnya menggunakan kalender itu untuk semua keperluan. Kalender Ummul Qura mereka gunakan untuk keperluan sivil sehari-hari. Tapi untuk ibadah awal Ramadan, Idul Fitri dan Dzulhijjah, mereka masih konfirmasi dengan ru'yah. Nah, ru'yahnya berbeda dengan Kementerian Agama. Saudi Arabia itu ru'yah murni, tidak dipandu oleh hisab. Jadi seperti di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang Islam yang melapor telah melihat hilal, lalu disumpah. Kemudian oleh mahkamah ulianya ditetapkan. Kalau nggak ada yang melapor, bisa melihat istikmal. Di sana istilahnya itmam, disempurnakan bulan yang berjalan menjadi 30. Nah, sekarang ini kita tahu Saudi Arabia cuaca sangat ekstrim. Dengan guyon saya mengatakan jangan kami lihat hilal, hotel bintang tinggi aja yang tinggi nggak kelihatan itu, ya. Nggak mungkin, betul-betul nggak mungkin bisa melihat hilal dengan cuaca seperti ini. Nah, karena tidak berhasil dan tidak ada yang melapor, maka Saudi menggunakan istikmal kalau istilah Kementerian Agama atau itmam, sehingga tanggal 14 September itu mereka sebut Mutammimah Dzulqa'dah, hari menyempurnakan bulan Dzulqa'dah. Akibatnya tadinya hisab Muhammadiyah sudah sama dengan kalender Arab Saudi, tapi karena tidak berhasil ru'yah jadi berbeda. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar forum dialog perbedaan penetapan Idul Adha 1436 Hijriah. Dialog itu menjadi forum sosialisasi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Zulhijjah 1436 Hijriah yang berbeda dengan penetapan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi menimbulkan berbagai pertanyaan di akar rumput. Apalagi penetapan 9 dan 10 Zulhijjah dikaitkan dengan proses wukuf jamaah haji di Arafah.
Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Majelis Tarjih dan Tajdid bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar dialog yang menjelaskan latar belakang penetapan hasil hisab, perbedaan yang terjadi, serta sikap warga Muhammadiyah dalam melaksanakan puasa Arafah dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Dialog menghadirkan dua narasumber, Profesor Naswir Yuslem, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Dr. Arwin Juli Butar-Butar, Kepala Observatorium Ilmu Falak UMSU. Dialog yang berlangsung di Gedung Pasca Sarjana UMSU Sabtu 19 September 2015 itu dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, dan pimpinan daerah serta cabang Muhammadiyah Kota Medan. Profesor Nawir Yuslem menegaskan, penggunaan hisab hakiki yang dilakukan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan dengan kriteria wujudul hilal apabila telah terjadi ijtima. Ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam dan saat matahari tenggelam, bulan di atas ufuk. Sesuai hasil hisab, maka 1 Zulhijjah jatuh pada Senin 14 September. Muhammadiyah menggunakan metode penentuan awal bulan hisab hakiki, yaitu dengan kriteria ada 3. Yang pertama, di tanggal 29 itu telah terjadi ijtima, konjungsi. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum tenggelam matahari, artinya di siang hari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam, bulan itu sudah di atas ufuk, hilal itu di atas ufuk. Nah, kalau 3 kriteria ini terpenuhi secara kumulatif pada sore hari ijtima itu, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan Qamariyah baru. Hari Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada Selasa 22 September dan Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu 23 September 2015. Dr. Arwin Juli Butar-Butar mengurai kontroversi perbedaan penetapan Hari Arafah dan Idul Adha sesuai konsep wujudul hilal. Untuk data ijtima atau konjungsi awal Zulhijjah 1436 tahun ini yang sudah berlalu beberapa hari yang lalu, itu terjadi untuk marja atau referensi Medan. Dalam hal ini saya ambil contoh referensi markas OIK UMSU di lantai 7. Ijtima terjadi pada hari Ahad 13 September 2015 jam 13.43, yang mana ketinggian hilalnya pada sore hari pada saat terbenam matahari adalah 0 derajat 25 menit usul atau menit surut. Kemudian kita bandingkan dengan data ijtima atau konjungsi yang terjadi di Arab Saudi. Dalam hal ini saya ambil contoh kota Makkah Al-Mukarramah, juga terjadi pada hari yang sama 13 September 2015 jam 9.41, 4 jam sebelumnya, karena selisih kita dengan Arab Saudi itu adalah 4 jam. Nah, ketinggian hilal atau bulan pada saat terbenam matahari sore harinya adalah 0 derajat 57 menit. Jadi dari data ijtima atau konjungsi ini kita bisa memahami secara jelas inilah penyebab perbedaannya kita. Yang di Arab Saudi kita tahu seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Nawir tadi, menggunakan konsep yang tunggal, yaitu ru'yat murni atau ru'yat faktual atau ru'yat bil fi'li. Artinya sama sekali tidak mengakomodir perhitungan atau hisab, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara meminta kepada semua warga Muhammadiyah untuk menghargai terjadinya perbedaan dalam penetapan Idul Adha. Pimpinan wilayah Muhammadiyah merasa perlu melakukan dialog seputar keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan Idul Adha 1436 Hijriah dengan menghadirkan 2 pakar. Dialog yang dihadiri tokoh Muhammadiyah dari tingkat wilayah hingga ranting itu berlangsung di Gedung Pasca Sarjana UMSU, Jalan Denai Medan, Sabtu sore 19 September 2015. Diharapkan dengan dialog ini pimpinan Muhammadiyah mampu mengkomunikasikan latar belakang penetapan Idul Adha versi Muhammadiyah berdasarkan hisab wujudul hilal dan kenapa berbeda dengan ketetapan pemerintah. Pada acara dialog itu, hadir pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, Simalungun, Asahan, Karo,
Langkat, Binjau, Deli Serdang, dan Serdang Berdagai. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalail Ahmad menegaskan, perlunya warga Muhammadiyah untuk istiqomah dengan keputusan pimpinan pusat dengan tetap menghargai keputusan yang berbeda. Kita bersyukur bahwa di Muhammadiyah ini digiring, ditradisikan supaya beramal itu berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Kalau kamu ikuti saja kebanyakan orang di muka bumi, dia akan banyak menyesatkanmu. Tapi kita berhakim kepada kebenaran itu seperti Plato kalau tidak salah saya, daripada disuruh mengatakan yang salah itu sebagai benar, bagus saya minum racun. Plato barangkali yang mati diracun itu. Ini mestinya menjadi tekad orang-orang Muhammadiyin, sehingga mereka akan lebih kagum kepada eksistensi kebenaran. Pantaslah Muhammadiyah itu unggul membangun perguruan tinggi di manapun. Alangkah lamanya bangsa ini dimajukan. Maka jangan pernah menjadi makmum dalam, jadilah imam di bidang peradaban dan kemajuan dan di bidang ilmu ini. Saya kira seperti itu. Inilah pendapat yang diakui, dipilih oleh Muhammadiyah karena berdasarkan kekuatan ilmu itu tadi, tanpa menjelek-jelekkan pendapat orang lain. Dialog yang dihadiri sekitar 300 peserta itu merupakan kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena berita TVMU akan segera kembali saat lagi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah, peluang usaha penjualan hewan kurban pun merebak di mana-mana. Seperti halnya di Yogyakarta, di mana pedagang yang kesehariannya bukan penjual hewan kurban pun mencoba peruntungan sebagai penjual hewan kurban. Minat pembeli yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi alasan maraknya peluang usaha penjualan hewan kurban di Yogyakarta. Salah seorang penjual hewan kurban, Firman, menyatakan bahwa kesehariannya bukan berprofesi sebagai penjual hewan kurban. Iya, kalau kami basicnya sebenarnya faknya ndak di istilahnya ndak di hewan ini. Faknya kami aktivitas sehari-hari ya macam-macam, cuma ini memang musim, pedagang musiman bisa dibilang kayak gitu. Pedagang musiman yang bermain di kala mau Idul Adha aja, menjelang Hari Raya Idul Adha. Firman pun menjelaskan bahwa pendapatan menjelang Idul Adha ini bertambah jika dibandingkan dengan pendapatannya sehari-hari. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah, sejumlah hewan kurban khususnya kambing di Yogyakarta mengalami kenaikan harga. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi pendapatan penjual. Sejumlah hewan kurban khususnya kambing di Yogyakarta mengalami kenaikan harga. Seperti pada tahun sebelumnya, harga hewan kurban cenderung naik tiap tahunnya, terutama pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Harga hewan kurban kambing dipatok berkisar 1,6 sampai 3,8 juta rupiah. Ya, dari 110 ekor itu kami menyediakan hewan kurban dari 1.600.000 sampai 3.800.000 harganya. Namun Firman, selaku penjual hewan kurban menyampaikan bahwa pendapatannya dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau omset penjualannya dari tahun ke tahun meningkat, terus kalau dari segi value, dari segi hasil mengalami peningkatan juga.
Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta Hamdan Hambali menjelaskan beberapa kriteria serta syarat-syarat hewan yang dibenarkan untuk dijadikan kurban. Simak penuturan selengkapnya. Syarat dalam menentukan hewan yang dibenarkan untuk dijadikan kurban, Islam memiliki kriteria-kriteria tersendiri untuk menentukannya. Hal ini disampaikan oleh Hamdan Hambali selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Kurban binatang yang dibenarkan untuk dijadikan hewan kurban, baik itu sapi, unta, maupun kambing, yang pertama harus sehat secara fisik. Yang kedua cukup umur. Itu dua itu yang pokok, jadi sehat secara fisik. Yang kedua umurnya cukup. Beliau juga menyatakan bahwasannya ketentuan mengenai umur hewan kurban tidaklah mutlak. Hal ini diperbolehkan apabila benar-benar tidak ada kriteria umur hewan kurban yang sesuai dengan syarat yang telah ada. Tentang umur, ini dijelaskan bahwa hewan yang memenuhi untuk dikorbankan atau jadi pakai korban, yang pertama unta kalau sudah berusia 5 tahun, sapi berusia 2 tahun, kambing sudah berusia 1 tahun. Tapi ini menurut keterangan tidak mutlak. Kalau terpaksa tidak ada binatang yang memenuhi seperti itu, yang 5 tahun unta nggak ada, yang 2 tahun sapi nggak ada, kambing setahun nggak ada. Kalau memang nggak ada betul, kurang dari umur itu juga boleh, tapi tidak terlalu jauh ya. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena berita TV-mu akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Kehadiran Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kini menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu falak di Medan. Rektor UMSU siap untuk terus mengembangkan observatorium ini menjadi salah satu pusat keunggulan dari Muhammadiyah. Kehadiran Observatorium Ilmu Falak UMSU di Kota Medan, persisnya di lantai 7 Gedung Pascasarjana Jalan Denai Medan, kini menjadi salah satu kebanggaan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Berbagai fasilitas yang dimiliki OIF UMSU ini diharapkan mampu menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, khususnya ilmu falak. OIF UMSU kini dipimpin oleh Dr. Arwin Juli Butar-Butar, lulusan Mesir bersama kader-kader muda ulama tarjih yang dibina Muhammadiyah Wilayah bersama UMSU. Di tengah perdebatan seputar penetapan awal bulan seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, maka OIF UMSU menjadi salah satu rujukan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dialog perbedaan penetapan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah, maka hasil observasi OIF UMSU menjadi salah satu rujukan. Rektor UMSU Agusani menjelaskan pengelolaan OIF UMSU dan komitmennya untuk terus mengembangkan OIF UMSU agar menjadi salah satu pusat keunggulan ilmu pengetahuan kebanggaan Muhammadiyah. Pada hari ini memang sedang terancam. Pertemuan ini di samping kita melakukan dialog pada hari ini, kebetulan pada hari yang sama ini ada kegiatan yang namanya acara INO, pengamatan unggulan internasional. Ini dilakukan oleh seluruh dunia. Jadi sungguh luar biasa ini. Saat diskusi kita ini, dunia sudah melakukan pengamatan bulan, kan luar biasa.
Bersamaan dengan dialog yang digagas UMSU dan pimpinan wilayah Muhammadiyah, berlangsung kegiatan pengamatan bulan internasional dari Pusat OIF UMSU di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Mengawali tahun akademik baru, Sivitas Akademika Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang menggelar masa taaruf bagi para mahasiswanya. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari, yakni pada 19 hingga 21 September kemarin. 2 hari masa ta'aruf atau pengenalan terhadap Sivitas Akademika, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang telah memberikan edukasi dan pengetahuan kepada mahasiswa baru terkait program studi dan figur-figur yang aktif dalam fakultas yang menginjak usia 2 tahun ini. Terhitung, sebanyak 130 lebih mahasiswa baru dari berbagai program studi hadir mengikuti kegiatan Masta tersebut. Masta ini menjadi sebuah program rutin bagi seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dalam rangka memperkenalkan Sivitas Akademika masing-masing fakultas dan program studi. Hadirnya Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif yang menghadirkan sejumlah program-program studi yang kompetitif ditenggarai dapat menjadi solusi dalam menjawab persaingan dan peluang dalam dunia kerja. Khususnya, peluang-peluang yang ditawarkan dalam program studi yang terdapat di Fakultas Parekraf UMT ini. Hal senada disampaikan Ketua Program Studi Ground Handling Airlines, Dedi Hermawan, di sela-sela kegiatan masa ta'aruf fakultas yang disingkat Parekraf tersebut. Bahwa mereka ini nanti insya Allah akan siap pakai di antara lulusan SMK dan S1 dan D3. Itu sebenarnya ada suatu media yang bisa kita pakai secepatnya, mengingat kebutuhan daripada teman-teman di ground handling ini sangat kurang, apalagi dengan perkembangan bandara segitu banyaknya, dengan tambahnya airline dan bertambahnya tipe pesawat, apalagi sekarang dibangunnya airport Bandara Soekarno-Hatta yang ketiga, itu hampir 3 kali lipatnya dengan sekarang, pasti dibutuhkan ground handling. Nah, ini kita bikin suatu bentuk pelatihan yang setara D1 itu akan mengisi kekurangan daripada sumber daya manusia yang ada di sana. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif menjadi salah satu fakultas unggulan bagi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hal ini ditengarai dengan visi yang diusung fakultas tersebut dalam usaha melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Andezal Zulifa. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif ini, yang pertama tentu kita menangkap momentum pemerintahan Jokowi, di mana dideklarasikan sejak tahun 2009 Indonesia menjadi bagian dari industri kreatif, ya, menjadi era ekonomi kreatif Indonesia. Nah, semakin ditegaskan lagi oleh Bapak Jokowi sejak beliau menjadi presiden pada tahun 2014. Nah, UMT melihat peluang itu sebagai momentum untuk menjadi menerjemahkan dalam konteks dunia pendidikan. Untuk itu kami mencoba merintis, udah tahun kedua berdirinya fakultas ini, membagi 3 jurusan. Jurusan pariwisata, jurusan industri kreatif, dan jurusan penerbangan. Nah, jurusan pariwisata itu nanti akan ada program studi perhotelan, jasa usaha wisata, dan kuliner. Sementara untuk jurusan industri kreatif akan kita drive sebanyak 9 prodi nanti, prodi penerbitan, prodi desain grafis, prodi fotografi, prodi animasi, prodi broadcast salah satunya, dan juga prodi tata kecantikan dan fashion. Sementara untuk jurusan penerbangan nanti akan ada prodi ground handling, cabin technician, dan cabin structure technician. Ya, perlu diketahui untuk tapi ini kami masih melakukan dalam bentuk program pelatihan. Jadi program pelatihan 1 tahun bersertifikat. Nah, program pelatihan 1 tahun bersertifikat ini merupakan persiapan menuju berdirinya fakultas tadi. Jadi mungkin nanti akan dijadikan program pelatihan menjadi model untuk berdirinya akademi komunitas Muhammadiyah Tangerang, dan selanjutnya akan diurus izin
program studi mungkin seperti penerbitan S1-nya, perhotelan S1-nya, dan juga mungkin yang lain ada 3. Kita berharap tentunya dukungan dari pihak rektorat tetap konsisten, dan juga tentunya kita berharap juga semua lini amal usaha Muhammadiyah bisa mengenal kami sebuah amal usaha baru atau fakultas baru di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Setidaknya ini menjadi model untuk bisa menggerakkan ekonomi kreatif, di mana Muhammadiyah bisa berpartisipasi di setiap wilayah yang ada. Jadi sebagai Anda ketahui, kami mempunyai model di Baduy, jadi sekolah kreatif masyarakat Baduy di sana kan. Kebetulan kami ini yang merintis ini semuanya adalah kader-kader gerakan kepanduan. Jadi saya dulu mantan ketua gerakan kepanduan Hizbul Waton wilayah Banten, dan sekarang Bapak Adrial. Nah, waktu itu kami bersama-sama membangun sekolah di Baduy, dan juga Pak Trison yang sekarang sebagai wakil dekan 1, Bapak Adrial wakil dekan 3. Nah, intinya memang semangat kepemudaan ortom kepanduan yang ada di sini. Makanya Anda lihat visi fakultas ini memandu lahirnya wirausaha kreatif yang siap dan kompetitif menghadapi era ekonomi ASEAN dan globalisasi kan yang kita rumuskan ya. Jadi memang ya kalau boleh dikatakan ini role model bagi teman-teman pemuda Muhammadiyah lain, tentu ini alangkah baik juga bahwa ternyata HW bisa berbuat sesuatu. Tidak sekedar hanya ada kegiatan minta-minta bantuan, tapi kita melakukan sesuatu, menawarkan apa yang kita lakukan ke amal usaha ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.